Halo Tani Lovers, salam kenal. Saya Trisna Eka Putra, biasa dipanggil Trisna. Saya founder dari Raus Kopi. Nah, Raus Kopi itu berdiri di 2011 ya. Sebelumnya kita udah mulai juga, tapi tanpa kita deklarasikan lah usaha kita namanya apa. Nah, Raus Kopi itu kenapa pakai nama Raus? Nah, Raus itu kita dapat dari salah satu petani kopi kita dari Jawa Barat, yang artinya Raus itu enak atau nikmat lah. Kita pikir menjadi satu brand yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan identitas kita masyarakat Indonesia. Akhirnya kita putuskan untuk buat namanya Raus Kopi. Nah, kenapa ada nama Raus Kopi Roastery? Nah, kebetulan Raus Kopi Roastery itu adalah salah satu unit bisnis kita. Bergerak di bidang apa? Penyangraian kopi. Jadi Raus Kopi Roastery itu fokus di roasting kopi. Kita juga ada cafe namanya Raus Kopi gitu. Di awal-awal kita modal dengkul. Kita pakai mesin seadanya, kita juga belum merosting. Di awal-awal kita masih ambil biji kopi mentah, kita sangrai di tempat teman kita yang memiliki mesin. Kita bayar biaya sangrainya atau biaya jasa roastingnya. Nah, itu kan kita develop berdasarkan kebutuhan kita ya, entah dipakai untuk filter, entah dipakai untuk penggunaan espresso, nanti kita atur level roastingnya di situ. Bertahap lah. Sedikit-sedikit kita kumpulkan, kita upgrade, kita perbaiki gitu kualitasnya, baik dari sisi kualitas mesinnya, dari kualitas produksinya gitu, kita sesuaikan lagi. Modal awal saya buka Raus Kopi atau dirikan Raus Kopi itu modalnya dari uang pesangon sebenarnya. Pesangon dari mantan pacar atau sekarang jadi istri saya, dari tempat sebelumnya dia bekerja di industri kopi juga, sama saya ada tabungan atau sedikit bonus dari hasil saya sebagai profesional di konsultan keuangan. Nah, kita kumpulin, awalnya kita niat itu untuk ya bikinnya kecil-kecil aja, coba kita R&D, diterima pasar atau enggak kopi-kopi yang kita sajikan. Dan alhamdulillah kopi kita diterima, antusiasnya bagus, bahkan banyak peminum kopi kita ataupun pembeli kopi kita dari mancanegara juga. Kita jalaninnya step by step gitu loh. Kalau mau dibilang balik modal gitu. Cuman ukuran balik modal kan kalau saya berhitungnya dari fase ke fase gitu. Kalau dibilang global balik modal ya ada fase yang belum balik modal gitu, ada fase yang sudah balik modal gitu. Karena memang saya memulainya dengan merintis gitu, bukan yang saya buka cafe atau roastery atau mungkin tempat produksi kopi yang langsung wah dengan pakai alat canggih, dengan pakai alat yang memang standar industri atau standar profesional. Enggak, bahkan saya ngerosting kopi itu belajar dari mulai nyangrai di kompor mas, pakai gerabah, karena memang di Indonesia kan saat itu dah yang memang banyak digunakan gitu kan. Secara teori saya pelajarin, ya tinggal saya aplikasikan ke mesin gitu loh. Untuk produk, kita jual sebenarnya produk setengah mateng ya, atau kopi biji. Jadi kopi mentah atau green bean kita roasting, kita jadiin roast bean, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita jual sebenarnya untuk per kilo gitu. Tapi bisa nggak kalau ada customer request, mas boleh nggak saya minta di grind atau minta digiling? Itu kita kasih free. Jadi untuk produknya kita jual bentuk biji, kalau orang minta dibuat kopinya bentuk bubuk, kita gilingin gratis di sini. Gitu. Kita juga ada kedai kecilnya, jadi kalau teman-teman mau coba icip-icip kopi sebelum dibeli, atau mau coba develop kopi untuk kafe, untuk kedai, atau untuk ekspor pun kita siapin. Untuk teman-teman yang mau cicip kopi dari Raus Kopi Roastery, ada, kita siapin. Nah, mulai dari menu-menu coffee base ya, seperti americano, manual brew, atau mungkin yang meal base latte, cappuccino, macchiato, dan produk-produk lainnya. Itu kita sediakan juga di Raus Kopi Roastery ini, mulai range harga dari 25.000 sampai 30.000 rupiah per satu cupnya. Untuk pasokan kopi kita untuk pasar lokal rata-rata ya kafe,
ada angkringan, kedai-kedai kecil, atau kantor, beberapa hotel dan resort. Untuk mancanegara, kita supply ke beberapa negara. Untuk roast beef itu ada ke Nepal, Malaysia, Singapura. Untuk green bean-nya kita ke Lebanon, ke Dubai, ke Jerman kita juga ada, Belanda juga ada. Ini yang saya akan coba kirim sampelnya untuk Malaysia. Ya, kenapa saya tetap konsisten dan persisten di industri ini? Saya sebelumnya ada di industri perencana keuangan atau konsultan keuangan, yang mana memang saya dididik untuk konsisten ya, sebagai memegang profesi. Nah, kenapa kopi tetap saya jalanin, walaupun ada ya fluktuatif, naik turun, jatuh bangun yang saya rasakan, ketipu gitu kan ya. Kita beli biji kopi yang dikirim, misalkan yang kita order 100 kilo, yang dikirim 80 kilo, itu kan salah satu resiko juga ya. Atau mungkin kita beli kopinya nggak sesuai dengan yang kita cari, atau gradingnya, atau identitas kopinya, itu kan sama aja kayak resiko yang kita harus tanggung. Itu saya rasakan semua. Mulai dari persaingan bisnis pun kita rasakan. Nah, kenapa yang memberikan alasan saya tetap ada di industri ini? Saya udah cebur di sini. Saya mau pastikan kaki saya nggak basah satu. Saya mau basah dua-duanya, bahkan badan saya basahkan. Artinya saya udah ada di industri kopi, ya saya jalanin dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Alasan apa yang bikin saya bisa tetap ada di sini? Yang pertama, saya istilahnya apa ya? Saya menanggung hajat banyak hidup orang banyak. Artinya apa? Petani-petani saya dengan kopinya saya beli, dia bisa sekolahkan anak-anaknya, dia bisa nafkahi keluarganya, dia bisa mungkin memperbaiki rumahnya dengan kopi itu. Nah, kenapa saya tetap ada? Ya, saya bantu mereka untuk saya beli produknya dengan yang bagus, dengan yang berkualitas. Saya jual juga dengan harga yang pantas. Saya beli ke mereka juga dengan harga yang pantas. Itu yang membuat alasan saya tetap ada di sini. Karena ada orang-orang yang bergantung dari hidup kopi tersebut. Kedua, saya udah cinta sama kopi. Jadi kalau udah cinta tuh gimana ya? Agak sulit untuk melupakan gitu. Udah gitu, saya juga dikenalin kopi sama mantan pacar atau istri saya sekarang. Jadi kayak udah klop aja gitu loh. Kita ngomongin kopi udah nyambung. Kita ngomongin tentang isu sosial, isu ekonomi di kopi, di industri kopi itu udah nyambung gitu. Makan dia lebih seperti mentor saya ya. Saya nemuin hal-hal baru di kopi, dia bilang, itu nanti kayak gini, itu biasa gitu. Nanti juga akan ada perubahan lagi gitu kan. Bisnis kopi masih sangat luas. Artinya kalau teman-teman mau terjun di dalam industri kopi, kalian bisa jalanin bisnis atau jalanin sebagai profesional. Nah, bisnis itu apa ya? Kalian mungkin punya kafe, atau sekalian sebagai eksportir atau importir, atau kalian sebagai pemilik roastery atau pemilik jaringan bisnis kopi seperti franchise kopi, itu bisnisnya. Peluangnya luas nggak? Luas. Konsumsi kopi di Indonesia masih sangat rendah teman-teman. Jadi artinya dengan kita berikan kopi yang terbaik untuk masyarakat akan menilai dengan sendiri kualitas kopi yang kita berikan. Itu peluangnya masih jelas sangat luas untuk bisnisnya. Kedua, untuk profesionalisme di dalam industri kopi. Teman-teman bisa jadi seorang Q-grader, bisa menjadi seorang barista, bisa menjadi seorang roaster, bisa menjadi seorang cup tester gitu. Ini semua ada, bahkan petani pun ada, namanya Cup of Excellence lah. Itu salah satu kompetisi dunia yang dimana hasil taninya atau hasil produk olahan kopinya itu dilombakan. Siapa yang memiliki karakteristik terbaik, memiliki kualitas kopi yang terbaik, dan itu akan dinilai sama seorang grader, mendapatkan skor. Nah, itu bisa dilelang kopinya dengan harga yang fantastis teman-teman. Ada nggak di Indonesia? Banyak teman-teman. Sekarang udah banyak tumbuh teman-teman kita, anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, itu yang berkecimpung di industri ini. Kita banyak punya juara championship untuk barista, untuk cup tester, untuk roaster teman-teman.
Jadi mau jadi profesional atau mau jadi pebisnis, silakan, masih terbuka luas. Semangat terus, tani lovers, petani kopi, roaster kopi, prosesor kopi, eksportir kopi, barista, semuanya semangat terus. Maju terus pertanian Indonesia, sukses untuk kita semua, salam, sampai jumpa.